teman-teman. Kalian harus, wah, keren Bapak nih. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ghazali, segala imam-imam itu, ulama-ulama itu orang yang tidak belajar memahami Al-Quran. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, kalian tahu nggak di dalam Al-Baqarah ayat 8, kalian sebenarnya ini menurut Bapak ini ya, menurut Bapak ini sebenarnya kalian semua itu adalah orang yang tertipu sama siapa? Sama ulama. Dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan, yang ada perintah sholat, tapi sholat itu 5 waktu, nggak ada. Jangan ditipu oleh ulama kalian semua ya. Kalian jangan tertipu sama ulama. Kalian sholat 5 waktu itu hanya suruhan dari ulama, bukan suruhan dari Allah. Ya, dengar ya teman-teman, patuhi ini. Dengar Bapak ini ya. Yang nanti kita akan menjawabkan. Kalau kata Allah begini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, mereka itu mengatakan dalam mulutnya beriman. Nah, kayak Bapak ini bilang, iman nggak Bapak kepada Allah? Iman. Iman nggak kepada Nabi Muhammad? Iman. Iman nggak kepada hari kiamat? Iman. Tapi kata Allah kepada orang yang seperti ini, wa ma hum bimumin, ini bukan orang yang beriman. Karena sekarang seperti ini, Al-Quran dipercayakan kepada Nabi Muhammad, tapi Bapak ini membantah bahwa Al-Quran ini turunnya kepada Nabi Muhammad. Jadi boleh ditafsirkan dengan serampangan. Berarti setara Nabi dong Bapak ini. Benar, setara Nabi Bapak ini. Bapak ini dia setara dengan Nabi teman-teman. Karena ya dia kan ngambil dalil langsung daripada Al-Quran. Sehingga dia mengatakan tidak ada dalil di Al-Quran itu sholat 5 waktu. Benar gak itu teman-teman? Benar. Gak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Benar. Emang ada duhur, ada asar, ada insya? Enggak ada. Dari mana ini semua? Pendapat ulama? Setuju gak? Harus setuju. Harus setuju. Kenapa kita harus setuju? Ya karena memang kita bermazhab. Mazhab Imam Syafi'i sholatnya 5, Maliki sholat 5, Hambali sholatnya 5. Dari mana semua sholat itu? Ya dari mazhab. Ya kan? Tapi di Al-Quran nggak ada yang ngasih tahu sholat itu 5. Benar. Lalu bagaimana kemudian kita akan menjawabkan teman-teman? Simak videonya sampai akhir karena nanti kita akan kasih jawabannya. Berarti Bapak ini ngambil sesuatu daripada Al-Quran, tapi dia mengabaikan hadis Rasulullah. Menunjukkan bahwa dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Apakah dia akan mengatakan bahwa dia tidak beriman kepada Rasulullah? Apa gimana? Karena dia ingin ngambil langsung daripada Al-Quran. Kalau dia ingin mengambil langsung daripada Al-Quran, ya dia akan mengabaikan hadis. Lalu saat dia mengabaikan hadis, lalu saat ini orang mengabaikan hadis, berarti dia mengabaikan bahwa Al-Quran itu punya otoritas tertinggi di balik penjabarannya. Kan Al-Quran itu umum pembahasannya, pokok pembahasan. Dan dia berarti akan mengabaikan adanya seseorang manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menjabarkan Al-Quran agar tidak berbeda paham. Nah, agar tidak berbeda pandang. Jadi dipercayakan untuk satu orang dengan satu penjabarannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita berpanjang teman-teman, kita masuk ke reaction kita dan kita menyaksikan Bapak ini ngomong apa. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya Tidak berapa disebutkan. waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang menyampaikan. Ya. Juga tidak ada caranya sama sekali. Ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Berarti kesimpulannya sholat tidak wajib. Berarti sholat yang kita lakukan selama ini karena pengaruh para ulama, sehingga rukun yang kita lakukan itu bukan sebenarnya sholat. Sholatun dalam bahasa logat itu artinya doa, ya tinggal doa aja ya gitu ya Pak ya. Itu menurut Bapak itu kan, bukan menurut kita. Oke, nanti kita jawabkan secara objektif ya teman-teman ya. Topi saya jatuh. Tetapi makna sholat ada. Nah ini kan, ini yang harus dipahami ya. Makna sholat diterangkan di Al-Quran. Ya, yaitu untuk apa? Untuk selalu ingat pada Tuhan. Katanya
sholat 5 waktu itu tidak ada perintah langsung di dalam Al-Quran, Pak Gojim. Nah, ini yang benar bagaimana? Nah, berarti sholat itu mengingat Tuhan. Ya udah ingat-ingat doang lagi duduk. Ingat Allah. Dah, nggak usah sholat. Itu udah sholat sebenarnya teman-teman. Jadi mantap ya akhir zaman ini ya guys ya. Pak Gojim, jenengan yang lebih paham, mungkin teman-teman Memang lebih paham bahkan daripada Rasulullah, benar. Lebih paham daripada Imam Syafi'i, lebih paham daripada ulama-ulama manapun, benar. Kalian harus dengerin nih teman-teman, ya. Nanti kita jawab ya. biar mendapatkan perspektif yang benar-benar lebih lengkap, tidak parsial gitu Pak Gojim. Mohon di breakdown di forum ini. Iya. Jadi sebenarnya Islam itu ya masalahnya kita ini sudah beragama Islam tapi mayoritas itu ya 99,999% itu tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Benar. Berarti ulama-ulama kita dulu misalnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, orang nggak pernah belajar teman-teman. Kalian harus wah keren bapak nih. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ghazali, segala imam-imam itu, ulama-ulama itu orang yang tidak belajar memahami Al-Quran. Wah keren bapak nih. Waduh bapak, luar biasa akhir zaman teman-teman. Ya Allah, kenapa ya kayak gini ya? Astagfirullah. Nanti kita buka ya. Kita yang nggak paham Al-Quran ini nanti kita jawab bapak ini ya. Yang nggak paham kan beliau paham, kita nggak. Oke, kita yang nggak nanti kita jawabkan. Itu yang pertama harus kita paham. Padahal Al-Quran itu pada surat 2-nya, ya ayat 2-nya itu jelas, ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kitab ini, jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi ya kan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang beragama tapi bertakwa. Iya benar, berarti bapak itu langsung memikirkan secara global arti takwa. Takwa itu kan tunduk dan patuh. Nah sholatlah kamu untuk mengingat Allah. Berarti bagi beliau ingat Allah, tinggal tunduk dan patuh dan takwa doang. Nah kan itu ya pak. Ya berarti sebenarnya sholat itu nggak wajib teman-teman. Ya kayak bapak ini bilang sholat itu nggak wajib. Kita tinggal takwa doang, takut kepada Allah, berbuat baik, terus kita mengingat Allah, nggak usah sholat, udah kelar. Wih. Berarti Imam Ghazali, Imam Syafi'i bukan orang bertakwa. Karena beda pendapat dengan bapak ini. Bapak ini bertakwa karena memahami Al-Quran. Akhir zaman yang sangat keren ya guys ya. Dengerin lagi aja dulu, nanti kita jawab. Kenapa ya ada orang yang semungil ini ya guys ya? Nah, ini lama, ini sampai 200 tahun sebelum munculnya hadis. Nah, nanti setelah munculnya hadis kan ditambahkan Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Oh iya benar-benar, berarti gini teman-teman, awalnya kan dulu orang berpegang pada Al-Quran saja, nggak ada yang berpegang sama hadis. Pembukuan hadis kan jauh setelah Al-Quran ya teman-teman ya. Benar, jadi awal-awalnya la raiba fihi hudalil muttaqin, nggak ada keraguan Al-Quran ini. Jadi segala hukum ambil aja dari Al-Quran. Oh gitu coy. Jadi para sahabat dulu pertama dia mengimani kepada Al-Quran doang. Mengiman kepada Al-Quran doang, dia nggak iman kepada hadis. Apa yang dijabarin sama Rasulullah ditolak semua, kagak ada yang mau dengar, kagak ada. Itu apa namanya itu, sahabat-sahabat yang dengar Rasulullah ngomong kagak ada yang peduli, yang penting Al-Qurannya apa gitu ya Pak ya? Ya gitu. Oke, siap. Astagfirullah. Kalau kita membahas ya, dari Rasulullah sendiri kutinggalkan kepadamu sakilen. Itu bukan hadis maudhu tapi dhaif. Akan tetapi itu menjadi risalah yang pernah disebutkan. Apa dititipkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Nggak usah lagi. Hadis sahih kita bawa. Dikatakan ma minan nabi yang qabli ba'asahu qabli illa kana ummati hawariyun ya'khuduna bi sunnah. Yang mengambil sunnah. Jadi sama. Segala rasul itu ada sahabat sejatinya yang berpegang kepada dalil yang ada di mulutnya. Yang ada di mulut para rasul. Ya, ya'khuduna bi sunnah. Tapi beliau bilang bahwa sahabat-sahabat itu sebenarnya sebelum hadis ini diriwayatkan, ya
Pegangnya Al-Quran doang. Omongan Rasul nggak ada yang mau dengar. Nah, berarti kan kayak gitu ya. Para sahabat berarti nggak ada yang mau dengar apa yang dikatakan Rasulullah kan? Kan hadis itu perkataan, perbuatan, penglihatan terhadap Rasulullah. Nah, berarti nggak ada yang berpegang kan Bapak? Al-Quran doang ya? Oh, berarti dulu omongan Nabi Muhammad kagak ada satupun yang diperintahkan, yang diterima oleh sahabat. Karena sahabat langsung berpegang pada Al-Quran. Iya, Bapak ya. Keren. Luar biasa. Jadi Bapak ini sistem pikirnya gini. Baru kemudian bisa jadi hukum saat kemudian hadis itu direwayatkan. Bagi dia ketika ditulis baru ada hukum. Sekarang di era sahabat, banyaknya hufada, banyaknya penghafal, banyaknya ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka ingat. Hingga kemudian mereka punya kekhawatiran. Di mana kekhawatiran nanti anak cucuku bagaimana memahami kalau ajaran ini nanti mulai samar pemberitahuannya, mulai samar informasinya. Lalu mereka mencatatkan hadis. Di era mereka ngapain dicatatin? Karena memang mereka itu udah muhtam. Arti muhtam apa? Udah sempurna dalam pengibadahannya. Pencatatan karena kekhawatiran terhadap keturunannya agar agama ini tidak diselewengkan. Agar agama ini kemudian mereka bisa berpegang teguh di atas dua dalil, Al-Quran dan hadis. Tapi enggak. Sesuai Bapak ini guys. Bapak ini bilang bahwa ya dulunya Al-Quran doang, hadis nggak ada. Jadi sahabat-sahabat itu sebenarnya nggak ada yang mau dengar hadis, gitu teman-teman. Ya kan. Nah, kalau kita rujuk ke Al-Quran, ya tidak ada satu ayat pun ya yang menyatakan berapa kali kewajiban seseorang menjalankan sholat, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Benar. Dalam Al-Quran nggak ada itu. Zuhur kagak ada, maghrib kagak ada, asar kagak ada, nggak ada. Serius, bener kagak ada teman-teman. Kagak ada. Subuh itu pun kalau ada subuh ada. Lebih itu nggak ada. Nah, gimana itu? Teman-teman, serius, bukalah Al-Quran. Ada. Berarti sebenarnya kita perlu sholat nggak? Enggak. Perlu zuhur, asar, maghrib nggak? Enggak. Sesuai Bapak ini ngomong. Ntar lagi kita akan jawab. Jadi, loh, itu ada dibaca-baca. Itu semua adalah penafsiran ulama. Jadi kita harus bisa membedakan konkret di dalam Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Dua hal yang berbeda. Ya. Nah ini namanya Islam tapi kagak mau ibadah Bapak ini. Kita harus pegang dalil dalam Al-Quran. Ya udah, apa yang dikatakan Al-Quran aja. Aqimus sholat, tunaikan olehmu sholat. Apa sholat? Ya sholatlah kamu untuk mengingatku. Ingat Allah. Duduk. Allah. Udah selesai sholat. Ya nggak Pak? Ya kan? Iya. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang menyampaikan. Ya. Juga tidak ada caranya sama sekali. Ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Tetapi makna sholat ada. Nah ini kan, ini yang harus dipahami, ya. Makna sholat diterangkan di Al-Quran, ya, yaitu untuk apa? Untuk selalu ingat pada Tuhan. Ya, artinya kalau orang itu mau berpikir bebas, kalau ia sudah selalu bisa ingat pada Tuhan, berarti sudah sholat. Nah, kalau itu berpikir bebas, iya, ayatnya kan jelas, ya. Aqimus sholat itu. Berarti selama ini yang kita lakukan 13 rukun salah. Kenapa ya akhir zaman jadi kayak gini ya teman-teman ya? Kita jadi aneh ya. Saya kayak merasa gagal mondok nih kayak gini. Jadi ayat sama ayat ditabrak terus langsung dibilang sebenarnya sholat itu bukan 13 rukun. Asal kita udah ingat Allah saja kita udah sholat. Waduh meledak nih. Zikri. Tegakkan sholat itu untuk ingatan, ya kan? Nah, bukti ingat itu apa? Nanti dikaitkan di surat 29 ayat 45. Apa tuh, Pak? Ya. Jadi aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau Anda menegakkan sholat berarti Anda tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Berarti orang yang nggak berbuat keji dan mungkar bisa dibilang sholat. Loh, itu tadi kalau dalam makna yang luas. Makna Al-Quran tadi. Iya.
Kan saya bilang Iya, berarti teman-teman, nah, ini aku lebih keren dari Bapak ini. Berarti kesimpulannya gini, teman-teman. Kesimpulannya, karena kita ingat Allah dan ingat Allah adalah sholat, kita duduk. Wah, aku ingat Allah. Udah sholat tuh. Nah, kita nggak akan melakukan pekerjaan keji dan mungkar karena kita udah ingat. Oh, ingat Allah. Nggak perlu lakuin 13 rukun, 4 rakaat, 5 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Kagak ada tuh, kagak ada ya Pak ya? Kagak ada ya? Iya, gitu ya Pak ya. Boleh, bentar lagi kita jawab teman-teman. Santai aja dulu, dengerin aja dulu. Santai. dan kalau mau menggunakan makna yang luas, ya kan? Ya, sedangkan makna-makna itu sudah di frame, ya sudah dibuat apa itu jaringannya oleh para ulama. Ya, ini yang harus kita pahami dengan benar, gitu ya. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang bisa untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Makanya penutup ayat itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Tuhan itu lebih besar. Karena dengan ingat kepada Tuhan tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Perbuatan mungkar itu apa? Sederhana. Ya, perbuatan yang sekarang secara hukum dilarang, ya kan, itu perbuatan mungkar. Jadi seperti apa itu membunuh orang, apa yang dilarang di Al-Quran seperti berjudi dan sebagainya, ya berarti kalau orang melakukan itu, ya itu mungkar, gitu kan. Nah, perbuatan keji itu apa? Keji itu perbuatan sadis, ya kan gitu kan. Oke, kita reaksi teman-teman ya. Oke, kita lihat fakta lapangan. Sekarang gini. Orang ya yang udah sholat aja masih melakukan maksiat, itu yang udah sholat 13 rukun. Apalagi orang yang gini, ingat Tuhan, udah sholat, ingat Tuhan, udah sholat, lebih-lebih lagi. Kan gitu ya pemikiran, lebih-lebih lagi. Cuman ini saya cerita sedikit tentang saya ngaji di pondok ya. Kami dulu berada di kelas mustambat ataupun istihad. Jadi kami meneliti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i ketika mengeluarkan hukum. Apakah kami dibuat ya, kami di produk ya saat itu. Kamu jangan langsung setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Tahu dulu ini ulama-ulama ini ngambil hukum dari mana. Jangan-jangan ini pengada-ngadaan. Setelah kami teliti di dalam Lajnah Bahsul Masail, ternyata tahu nggak apa? Ulama fikih adalah ulama yang mengumpulkan segala dalil seputar fikih. Ulama hadis adalah yang mengumpulkan dalil-dalil tentang penjabaran hadis. Ulama ahli tasawuf yang mengumpulkan segala dalil-dalil seputar tasawuf. Ulama ahli tauhid adalah ulama-ulama yang mengumpulkan dalil-dalil seputar tauhid. Yang jadi masalahnya, kita akan melihat datanya dulu. Soal waktu sholat, benar? Kita boleh buka di dalam Al-Quran itu, nggak ada yang 5 waktu itu nggak ada. Yang ada gini. Yang ini sering dijadikan oleh Syiah ya sebagai dalil sholat 3 waktu. Wa aqimus shalah tarfin nahari wa zulafan minal laili ya. Innal hasanata ya, dirikanlah salat pada kedua hujung hari, pagi dan petang, dan bagian-bagian malam. Ini kan 3 waktu doang. Nah, bagi Syiah ini 3 waktu karena tidak ada dalil yang sharih menyebutkan 5 waktu. Nah, surah Al-Isra. Dirikanlah sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Nah, bagi mereka ini hanya 3 waktu. Mana 3 waktu? Subuh, matahari tergelincir, selanjutnya apa? Gelapnya. Jadi cuma 3 waktu. Tergelincir matahari, gelapnya malam, sampai subuh. Tapi orang yang belajar bahasa Arab akan paham daripada kata-kata ila. Ila ini namanya ada ghayah dakhil, ada yang namanya ghayah kharij. Apa itu ghayah dakhil dan ghayah kharij, teman-teman? Ghayah dakhil dan ghayah kharij adalah gini. Nah, ada ghayah dakhil, ada ghayah kharij. Apa itu ghayah dakhil? Gini. Ghayah itu artinya bahasa kita sampai. Sampai itu gini. Saya sampai ke Bogor, ada nggak yang saya lewati? Atau saya teleportasi ini dari ini sampai ke Bogor? Nggak ada. Tapi saya mau sampai ke Bogor, itu ada yang dilewati. Jadi ila itu penandaan ada yang dilewati. Oke, itu ghayah. Kalau ghayah dakhil 1 sampai 10, berarti 10-nya masuk. Kalau ghayah kharij 1 sampai 10 cuma dihitung 1 sampai 9, itu ghayah dakhil. Oke? Itu dalam bahasa Arab ataupun nahwu. Oke. Sekarang ila itu menunjukkan bahwa ada yang dilewati. Menunjukkan apa?
Di antara tergelincir matahari sampai kepada gelapnya malam ada yang dilewati, yaitu sholat-sholat itu. Mana buktinya Bang Daman? Kita saat kita meninjau buktinya, kita boleh langsung tinjau daripada hadis. Nah, tadi oke, sistem pertama pikir kita udah terpaham sholat itu 3 waktu lah, sesuai pemahaman Syiah. Oke. Sekarang ketika ada lalu Rasulullah menjawab sholat 5 waktu. Nah, bukankah pertanyaan kita, penyebutan Rasulullah terhadap 5 membatalkan arti kata 3? Itu kalau kita mau logik. Sama saya bilang, benda itu kiri. Ketika kemudian dibuktikan oleh orang itu kanan dan itu benar-benar kanan, maka itu menunjukkan apa? Kata kiri akan kata kanan akan membatalkan kata kiri. Sama seperti misalnya ketuhanan Oten. Tuhan itu tidak ada awalnya. Tidak ada yang namanya awal pada Tuhan. Dengan penyebutan kelahiran kepada Tuhan, itu adalah satu diksi yang membatalkan arti kata awal. Tuhan ada matinya. Kata-kata mati akan membatalkan arti kata kekal. Sama seperti kata-kata 5 akan membatalkan arti kata 3, apalagi kata-kata tidak wajib sholat. Karena dikatakan aqimis sholah. Ada yang namanya mutlak amar terhadap sholat. Sekarang kita meninjau daripada para ulama mengambil hukum dari mana. Rasulullah itu hidup 63 tahun dengan segala omongan. Omongannya Rasulullah, bahkan Rasulullah itu ada yang namanya syariat kepada beliau, yaitu saum. Apa itu saum? Berhenti bicara apabila tidak ada hadis yang harus disampaikan, tidak ada penjelasan yang harus disampaikan, tidak ada ilham yang harus disampaikan daripada wahyu Al-Quran ataupun penjelasan Al-Quran. Allah mau kita tidak bercerai-berai dalam pemahaman, makanya Allah memahamkan Al-Quran kepada Rasulullah. Yang bahwa Al-Quran ini akan dijadikan hafalan, akan dijadikan sebagai bacaan, dijadikan sebagai ibadah, maka sifatnya pokok, maka dia segini. Bukan rinci, jadi pokok pembahasan. Pokok pembahasan itu bagaimana? Kayak contoh saya bilang, bagaimana cara buat sop? Ya, jangan lupa ada bawang putih, bawang merah, cabai, air, baskom. Dah, itu pokok. Tapi kalau rinci, cabainya dipotong gini-gini. Ini gini-gini, ini gini-gini. Untuk menunjukkan apa? Lengkapnya Al-Quran secara pokok. Lengkapnya hadis yaitu secara pembahasan. Dan ketentuan-ketentuan untuk menjadi dalil syar'i. Itulah hadis. Jadi Bapak ini menolak hadis sama dengan seperti menolak Rasulullah. Menolak segala pengibadah Rasulullah. Pertanyaan saya, Al-Quran turun kepada Bapak apa turun kepada Rasulullah? Kan itu. Kalau turun kepada Bapak, Rasulnya bukan Rasulullah. Bapak sebagai Rasul. Itu yang jadi masalahnya, Pak. Yang jadi masalahnya ya teman-teman, Bapak ini bukan Rasul. Yang Rasulnya yang tadi itu, Nabi Muhammad. Yang udah dipercayakan penjabaran agar kita nggak sama kayak Oten. Di mana Oten comot ayat lahir Tritunggal, comot ayat jadi lahir Oneness, comot ayat jadi Marsion. Pembahasannya berbeda-beda. Pembahasannya berbeda-beda, kalamnya berbeda, apapun berbeda-beda. Allah nggak mau kita sama seperti itu. Makanya Allah mantapkan, ini satu hambaku. Semua penjabaran tentang kitabku ada sama dia. Jadi andaikan kalian yang hidup di tahun 2025 mengkontra omongan dia, apapun yang dilakukan oleh dia, maka menunjukkan kalian sendiri yang mengkontra omongan Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran, tapi dia mengkontra omongan Rasulullah yang diotoritaskan oleh Allah di balik penjabaran setiap Al-Quran, dan dia mencoba menjabarkan Al-Quran di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah, maka Allah tolakkan. Dan kalian semua harus menolakkan. Tadi saya udah buktikan. Dia bilang nggak ada perintah sholat 5 waktu. Ya memang. Karena Allah bilang itu mutlak amarnya. Apa mutlak amar? Mutlak perintah pertama. Sholatlah kamu. Sholatnya bagaimana? Ini. Hambaku yang kupercaya untuk menjelaskan ayat tersebut. Setelah bilang sholat 5. Maka penjelasan sholat 5 membatalkan arti kata 3. Apalagi tidak wajib. Gini aja Pak. Mending nggak usah Islam. Langsung pilih agama lain untuk tidak adanya ibadah. Karena Bapak kan keberatan mungkin dengan yang namanya ibadah. Andaikan Bapak keberatan dengan ibadah, jangan di Islam. Karena di Islam itu dikekang, yaitu untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kita berasal dan daripada Tuhan kita akan kembali. Terus kalau kita melihat ya, lalu nama-nama sholat dari mana? Ya karena esensi waktu sholat sebenarnya. Coba kita lihat nih. Ini saya baca ya. Nama-nama sholat diambil daripada misalnya ad-duhrun. Diambil daripada kata ad-dhahir. Dhahir itu apa artinya? Dhahir itu artinya terang. Itu duhrun. Duhrun itu diambil daripada kata-kata terang. Nih, kita lihat nih. Ayat sholatuhu artinya sholatnya zuhur. Qala Nawawi, berkatalah Imam Nawawi, sama itu bizalika dinamakan dengan demikian li annaha, karena bahwa sesungguhnya dhahiratun. Nah, karena bahwa sesungguhnya itu terang. Dhahiratun diambil daripada kata-kata dhahirah ataupun dhahir. Nah, arti tahir itu terang. Jadi, karena pembangsaan terhadap waktunya, karena ditinjau daripada perbandingan terhadap waktunya dilakukan saat terang matahari, maka dinamakan dengan duhur. Yang kedua asar. Asar itu artinya asrun. Asara artinya apa? Berhampiran. Nah, menjelang artinya.
Kita lihat lagi, kalau asar diambil daripada kata apa? Asar kita lihat di sini, wal asru ay salatuhu sama itu bizalika lil muasir. Karena diambil kata dari muasir, apa berhampirannya dengan waktu maghrib. Nah, jadi asar itu artinya apa secara logat? Asar berhampiran. Berhampirannya dengan waktu maghrib. Nah, maka dinamakan dia dengan asar. Oke. Terus selanjutnya diambil daripada kata-kata apalagi misalnya maghrib. Maghrib diambil daripada kata-kata ghurubun. Nah, ini maghrib diambil daripada kata-kata ghurubun. Apa ghurubun? Terbenam matahari. Dinamakan dengan isya. Isya itu di dalam logat Arab ya, di dalam orang Arab tahu bagaimana gelap dulamul lail. Dulamul lail itu apa? Gelapnya malam, arti dulamul lail. Sebelum dulam ada waktu namanya asya. Apa asya? Waktu antara gelap dan terang. Itu asya namanya. Jadi antara waktu antara gelap dan terang itulah awal masuk waktunya isya. Sebelum masuk waktu dulam, sebelum masuk waktu gelap. Itu yang dinamakan asya, maka dinamakan dengan isya. Oke. Jadi para ulama ini bukan orang yang kemudian sama seperti Bapak. Mereka itu meneliti semua hadis Rasulullah. Di dalam kepalanya 500.000 hadis. Di dalam kepalanya ribuan hadis. Jutaan literasi. Hanya untuk mendapati satu hukum. Makanya dikatakan al-ulama warisatul anbiya. Kalau Bapak, al-Bapak, al-kamu ya, al-anta, warisatul Fir'aun. Warisan daripada Fir'aun. Nah gitu. Kenapa? Ya karena Rasulullah udah bilang, aku otoritas yang dipercaya oleh Allah menjabarkan ini kitab suci. Lalu kuwariskan kepada sahabat. Lalu sahabat mewariskan kepada tabi'in. Tabi'in mewariskan tabi'in, mewariskan kepada ulama yang punya lisan selisan denganku. Tapi kalau kamu menjabarkan di luar lisanku, berani kamu mengkontra aku dan mengkontra Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau percaya mana? Yang sejalan dengan apa yang diberitahukan Allah ataupun yang sejalan dengan apa yang diberitahukan oleh dia, berarti dia rasulnya. Menjabarkan Al-Qur'an dengan seenaknya. Ya, gitulah teman-teman ya. Inilah akhir zaman, teman-teman. Ketika ilmu itu tidak terlalu penting, akhirnya dapatlah spekulasi bahwa ulama itu nggak penting. Padahal ulama itu adalah orang yang mati-matian meneliti ilmu untuk kemudian tahu apa yang menjadi relevan terhadap kita terhadap sebuah hukum. Di balik hukum-hukum hadisah. Apa? Hukum-hukum baru yang terpengaruhi daripada modernitas zaman. Seperti itu teman-teman. Oke, jazakallah ya, capek ya. Kita tanggapi munafik-munafik seperti ini. Bilang aja kalau males sholat, ya tinggalin Islam. Cari agama yang nggak usah sholat. Ibadahnya seminggu sekali. Atau nggak usah bertuhan. Kan gitu ya. Karena kalau kamu bertuhan, misalnya Imam Ghazali ini, misalnya Imam Syafi'i ini, 4 mazhab tersebut, bukan ulama karang-karang doang. Nggak ada. Ibarat gini, berpikir logiknya teman-teman. Nggak ada orang memperibad diri. Andaikan memang Rasulullah mengatakan sholat itu cuma untuk mengingat, ingat-ingat doang udah sholat, ulama itu di era akan menerima itu. Jadi logiknya gitu. Nggak ada ulama memperibad, ya udah kamu harus sholat 13 rukun, 4 waktu, 5. Itu namanya memperibad diri. Yang jatahnya tadi cuma mengingat Allah, dia memperibad diri agar ada 5 waktu. Nggak ada orang segoblok itu, serius. Nggak ada. Sekarang di era Anda ingin memperingan diri. Sekarang udah berani belum? Karena dikatakan gini, ini Rasulullah yang ngomong ya. Man qalal Qur'ana bighairi ilmi ataupun bira'yihi, orang yang berkata Quran dengan intuisi kepalanya sendiri tanpa meninjau daripada dalil ataupun bagaimana Rasulullah menjabarkan, maka bangunlah tempat tidurnya di dalam neraka. Artinya apa? Bapak sendiri harus membangun tempat tidur Bapak, tempat duduk Bapak di dalam neraka. Jadi berhati-hatilah. Sekarang sholat, arti sholat itu doa, mengingat ya. Sekarang gini, dalam ilmu kan kita diajalin ya, mana terminologi, epistemologi dan semuanya ya. Bagaimana ekos nomos? Ya udah, secara bahasa apa artinya? Secara istilah, begitu juga sholat. Sholat secara bahasa doa. Namun secara penjelasan gimana? Kan gitu penting. Jadi Anda yang minim otaknya dibanding otaknya para ulama, jangan nyalahin ulama. Itu yang paling penting. Oke? Jazakallah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar Anda. Dan jangan lupa untuk kemudian kembali ke jalan yang benar setelah kemudian disesatkan oleh Bapak itu. Nah, dan jangan lupa untuk mentololkan Bapak itu. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.